Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, baik yang ada di tingkat pemerintahan desa, pemerintahan daerah, maupun di masyarakat secara luas. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di Stipan, di mana kita berterima kasih terlebih dulu kepada pemerintah, khususnya Dirjen Dikti, ya, bahwa Stipan telah mendapat izin untuk pelaksanaan program RPL, ya, mulai semester ganjil Maret 2023. Untuk itu izinkan saya, ya, menyampaikan tentang apa itu RPL, bagaimana program RPL itu, dan apa persyaratan-persyaratan serta hal lain yang mungkin bisa didengar atau yang harus diikuti ataupun yang diketahui oleh para bapak dan ibu semua. Sesuai dengan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Negara tentang program rekognisi pembelajaran lampau Stipan dalam rangka peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat pemerintahan desa, bahwa pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang didirikan sejak tahun 2006 menyelenggarakan pendidikan program sarjana S1, program studi ilmu pemerintahan, dan program studi ilmu politik, serta program studi magister ilmu pemerintahan terakreditasi BAN-PT. Sesuai sertifikat dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendristek Dikti, nomor penyelenggara 033177 65201 2022 10478, Stipan mendapatkan izin penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau tipe A, program sarjana S1 Prodi Ilmu Pemerintahan, mulai semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Program RPL adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kualifikasi, ya, pendidikan tenaga kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa melalui RPL, ya, dari jenjang pendidikan menengah D1, D2, D3 ke S1, ya. Nah, RPL itu sendiri adalah pengakuan pemerintah atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, yaitu untuk mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan untuk program studi ilmu pemerintahan. Nah, tujuannya tentu, ya, akan meliputi 3 hal, ya. Yang pertama adalah pembinaan aparatur, ya, pemerintahan desa. Yang kedua adalah penyelesaian, ya, masalah-masalah tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan kebudayaan, ya, dan pertukaran data serta pelaksanaan program Merdeka Belajar serta pemanfaatan nomor induk kepegawaian
serta yang paling utama berkaitan dengan Bapak dan Ibu para kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa adalah afirmasi pelaksanaan pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, ya, tenaga pendamping desa yang profesional, ya, berbasis RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Dasarnya adalah Dirjen Dikti telah memberikan kepercayaan dan legitimasi kepada Stipan yang dinilai layak menyelenggarakan program RPL tipe A sesuai dengan sertifikat izin penyelenggaraan RPL Stipan nomor penyelenggara 033 177 65201 2022 10478, ya. Itu sebagai dasar hukumnya. Persyaratan calon mahasiswa RPL adalah persyaratan umum, yaitu warga negara Indonesia, lulusan jenjang pendidikan SLTA, D1, D2, dan D3, atau pernah kuliah pada jenjang S1. Yang ketiga, memiliki SK pengangkatan menjadi kepala desa atau perangkat desa, ya, atau pengurus BUMDes atau pendamping desa. 4. Telah menjalankan pekerjaan di bidangnya paling sedikit 3 tahun pada saat dilakukan RPL. Kemudian persyaratan khususnya adalah melampirkan surat izin mengikuti pendidikan RPL dari pimpinan, ya, unit kerja. Kemudian melampirkan surat persyaratan kesediaan dan mengisi formulir serta beberapa hal yang harus diketahui atau dilakukan melalui tes administratif. Sangat menarik, ya, program RPL ini. Ada beberapa hal yang menjadi keunggulan dari program ini. Yang pertama adalah masa studi, ya, jauh lebih pendek, 1,5 sampai 2,5 tahun. Nah, tentu ini tergantung dari sertifikat diklat yang dimiliki oleh calon mahasiswa dan pengalaman kerja sebagai kepala desa, perangkat desa. Keunggulan yang kedua adalah metode pembelajaran dengan menggunakan sistem hybrid atau campuran, ya, antara luring, tatap muka, dan daring virtual dengan jarak jauh. Bagi calon pelajar yang belum cukup memiliki kompetensi atau sertifikat diklat sebelumnya, diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan kompetensi bersertifikat bidang ilmu pemerintahan yang diselenggarakan Stipan, ya, dan atau kerjasama dengan lembaga lain untuk dikonversikan dalam nilai SKS. Kapan dilaksanakannya program ini? Mulai dibuka pendaftaran, ya, pada semester ganjil 2022-2023 bulan Januari. Pelatihan akan dilaksanakan pada akhir Februari melalui 26 paket pelatihan, ya. Sedangkan perkuliahan, ya, akhir Maret 2023. Dan tentunya yang memenuhi persyaratan akan lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan atau SIP. Nah, adapun SKS yang harus diikuti, ya, dalam program ini adalah jumlah mata kuliah program RPL 26 mata kuliah atau 78 SKS, ya. Sehingga mata kuliah yang masih harus ditempuh sebanyak 63 SKS lagi dengan perhitungan bobot satu mata kuliah 3 SKS yang dirancang satu semester 21 SKS, maka calon praja atau calon mahasiswa akan dapat menyelesaikan paling cepat 3 semester atau 1,5 tahun. Jadi jumlah SKS harus lulus 147, ya. Kemudian mengenai biaya ini tidak terlalu tinggi, ya, bisa terjangkau. Yang terdiri dari pendaftaran 350.000, ya, per orang tentunya. Kemudian asesmen dokumen dan konversi
650.000, biaya pelatihan kompetensi per paket 500.000, dan biaya perkuliahan per semester 5 juta. Tadi 3 semester sehingga bisa kita hitung ya. Kemudian prosedur pendaftaran ya, di mana yang pertama adalah pemohon melakukan konsultasi ke unit RPL di Stipan. Yang kedua, calon menyiapkan dokumen portofolio dengan capaian hasil belajar prodi ilmu pemerintahan. Yang ketiga, Stipan melakukan pemeriksaan, validasi, dan asesmen kepada calon. Dan yang keempat adalah Stipan menetapkan jumlah SKS atau mata kuliah yang harus ditempuh. Dan yang kelima adalah mengikuti pelatihan. Ya, keenam adalah mengikuti perkuliahan. Dan yang terakhir adalah lulus dengan gelar SIP. Nah, untuk lebih jelas ya, ada fasilitator yang bisa Bapak Ibu konsultasi, yaitu melalui telepon atau WhatsApp 0899 9990 2017, yaitu Pak Atur, dan kemudian 0811 8675 685, yaitu Ibu Sinta, dan melalui website www.stipan.ac.id ya. Dalam hal jumlah banyak ya, Stipan siap hadir dipanggil untuk sosialisasi ya. Untuk itu saya mengajak kepada semua para bapak, ibu, para kepala desa, para perangkat desa yang belum memiliki atau yang memenuhi persyaratan-persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk bisa bergabung di RPL Stipan mulai semester ganjil ini, yaitu mendaftar mulai pada bulan Februari ini, di mana pelatihan akan dilaksanakan pada akhir Februari dan perkuliahan mulai bulan Maret. Demikian, ayo ya kita bergabung dengan Stipan baru, Stipan maju. Terima kasih.